Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rasli, NIM 21040010021. Di sini saya akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan unsur kebahasaan yang terdapat pada tulisan, karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa baku. Kesalahan berbahasa bisa terdapat dalam penulisan berbagai dokumen resmi. Salah satunya adalah surat dinas. Surat dinas merupakan alat komunikasi yang sifatnya resmi dan digunakan oleh suatu lembaga tertentu atau pemerintahan dalam kegiatan-kegiatan resmi. Penulisan surat dinas menggunakan format yang baku dan penulisan yang baik dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Surat dinas yang baik dan benar adalah surat yang penulisannya sesuai dengan aturan. Ada aturan penulisan yang diikuti, baik secara struktur urutan penulisan surat maupun kebahasaannya. Struktur surat dinas harus benar mulai dari kop surat hingga tembusan. Penulisan surat perlu memperhatikan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulisannya bersifat resmi. Salah satu contoh penulisan surat dinas ada di sekolah. Bahasa dinas atau bahasa resmi adalah ragam tulisan yang berarti bahasa sudah memiliki tata tulis atau bahasa aksara yang secara teratur dipakai di dalam ragam tulisan. Bagian B, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana bentuk kesalahan teknis penulisan pada surat dinas. Dan yang kedua, bagaimana bentuk kesalahan tata bahasa pada surat dinas. Dan bagian selanjutnya, bagian C, yaitu tujuan. Di mana tujuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui kesalahan berbahasa pada surat dinas. Yang kedua, menambah wawasan peneliti mengenai kesalahan berbahasa. Yang ketiga, dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penulisan surat dinas. Dan yang keempat, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ariskayanti Amran, NIM 210400120. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Della Rasli, yang dimana materi saya yaitu bab 2, pembahasan. Bagian A itu kesalahan teknis penulisan. Yang pertama dengan hormat, yang kedua LUU 12021, yang ketiga itu mengikut sertakan. Perbaikan, yang pertama itu kesalahan teknis penulisan. Yang pertama denagan hormat, kedua LUU 12021, yang ketiga itu mengikut sertakan. Perbaikan, yang pertama kesalahan penulisan pada kata denagan hormat seharusnya ditulis dengan hormat. Yang kedua itu kesalahan penulisan pada kata LUU 12021 seharusnya menggunakan spasi, ditulis LUU 12021. Yang ketiga itu kesalahan penulis pada kata mengikut sertakan seharusnya menggunakan spasi, ditulis mengikuti sertakan. Bagian B itu kesalahan tata bahasa. Menurut dari hasil analisis pada surat dinas yang kelompok kami teliti, tidak ada kesalahan tata bahasa pada surat dinas tersebut. Pertanyaan dari hasil wawancara.
Yang pertama itu, pada hasil analisis kami pada surat dinas yang Ibu buat adalah beberapa kesalahan penulisan kata pada surat tersebut. Nah, pertanyaan kami, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana cara mengatasi kesalahan yang terdapat dalam surat tersebut? Jawabannya itu, cara mengatasinya itu dengan cara meneliti terlebih dahulu penulisan kata pada surat tersebut, agar penulisan pada surat tersebut benar dan tidak ada kesalahan, sehingga surat tersebut bisa dianggap sebagai salah satu penulisan surat dinas yang benar. Yang kedua itu, kan menurut Ibu tadi cara mengatasi kesalahan pada surat dinas tersebut adalah dengan cara meneliti terlebih dahulu. Nah, pertanyaan kami, apakah pada saat Ibu membuat surat dinas tersebut, apakah surat itu sudah Ibu teliti? Jawabannya itu iya, Ibu sudah teliti. Namun apabila ada kesalahan yang kalian dapat pada surat yang saya buat, saya hanya bisa mengucapkan mohon maaf, karena namanya juga manusia kan tidak lupa dari yang namanya kesalahan. Yang ketiga itu, menurut pendapat Ibu, jika terdapat kesalahan dalam penulisan kata atau penggunaan tata bahasa pada surat, apakah semua penyampaian itu salah? Jelaskan. Jawabannya itu, menurut saya tidak salah, namun kesalahan pada penulisan kata atau penggunaan tata bahasa tersebut dapat membuat seorang yang membaca surat itu sedikit kesusahan untuk memahami isi atau menyampaikan pada surat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jilatma, NIM 21014010019. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Elvira Aliskayanti, yang dimana materi saya yaitu bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian, jelas bahwa surat sangat penting, artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik, sebab penilaian negatif terhadap surat akan dapat mempengaruhi pula penilaian negatif dalam organisasi. Yang terakhir, saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka surat menyurat sangatlah penting dalam suatu organisasi, karena surat menyurat merupakan salah satu bagian dari proses komunikasi dalam organisasi yang berbentuk tulisan. Dengan adanya surat menyurat yang baik dan rapi, maka dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, yaitu bisa bertahan atau survival dan bisa tumbuh berkembang atau growth. Sekian pembahasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.